Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari di pagi yang indah ini kita persiapkan hati kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu
Bapa, terima kasih. Di pagi yang indah ini, kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu dan rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh, dan kami dapat menyaksikan kemuliaan-Mu di lingkungan kami sekitar Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita senantiasa ada dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, kita semua meyakini bahwa apapun musim dalam hidup kita, baik kita suka maupun kita duka, mau kita sakit ataupun sehat, tetap percayalah bahwa hidup kita sampai ada pada hari ini itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak setiap kita untuk lebih berharap lagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ya, firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Begitu juga di dalam Alkitab Yeremia juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya akan mengajak mengapa kita harus tetap memiliki harapan sekalipun kita ada di dalam tengah badai kehidupan. Kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, bahwa kita tetap boleh memiliki harapan di dalam Tuhan sekalipun kita ada di dalam badai kehidupan kita. Roma 5 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Tuhan sebenarnya ingin berkata bagi setiap kita, ketika kita berharap di dalam Tuhan, kita tidak akan memperoleh kekecewaan. Tapi sebaliknya, ketika kita berharap kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Karena harapan yang diberikan oleh manusia terkadang tidak terjadi. Atau bahasa milenialnya atau bahasa kerennya sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi saya katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang boleh berharap kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu pasti memberikan sesuatu yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dikatakan tadi bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Pagi hari ini kita mau garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita berharap di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kekecewaan. Tetapi yang akan kita dapatkan yaitu adalah harapan yang pasti. Pengertian dari harapan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, harapan yaitu adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Kita memiliki harapan-harapan di dalam hidup kita. Bagaimana harapan itu dapat terwujud, dapat dinyatakan dalam hidup kita kalau kita berharap hanya kepada manusia. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena baik kita maupun sesama kita tentunya memiliki keterbatasan. Yang harus kita pikirkan pagi hari ini adalah ketika kita berharap kepada manusia, pastinya ada keterbatasan. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bahkan ada pujian, ku kagumi caramu mencintaiku. Kasih sayang daripada Tuhan, kasih setia daripada Tuhan itu tidak pernah terbatas. Sampai kita merasa kita kagum akan kebaikan, akan pengasihan Tuhan yang senantiasa diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita berada di dalam dunia yang dapat kita katakan bukan
tempat yang jauh lebih baik. Lambat laun dunia yang kita tempati ini lama-kelamaan ini akan makin tidak baik. Mengapa saya katakan tidak baik? Karena di dunia ini banyak orang-orang melakukan dosa. Sesuatu yang pastinya nanti akan fana. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memiliki harapan, iman percaya di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin ya. Jadi kalau kita mendapati di sini bahwa Ibu Saudara, arti dari kata sauh ya, dapat saya katakan ini seperti sebuah jangkar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bagaimana iman kita itu digambarkan seperti jangkar yang kuat ya, untuk menopang setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar kita tidak ya terpeleset ya di dalam kita menghadapi badai kehidupan dalam hidup ini. Ketika kita terpeleset dalam menghadapi badai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dapat saya katakan tidak akan bisa melihat akan campur tangan Tuhan, akan karya kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan daripada kita. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ketika kita merasakan kesedihan, ketika kita merasakan kekecewaan, jangan khawatir karena kita punya Tuhan yang dalam situasi kondisi apapun dalam hidup kita, dia pun juga merasakan. Hanya bedanya Tuhan kita tidak berbuat dosa. Ketika kita bersedih, ketika kita menghadapi badai kehidupan kita, bahkan kita merasa sudah sepertinya sudah nggak ada jalan keluar, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, masih ada jalan ke atas. Yaitu apa? Yaitu Tuhan kita. Tuhan kita yang pasti sanggup memberikan jalan keluar. Seperti di dalam Mazmur pasal 77 dari seorang pemimpin pujian di kitab Mazmur, yaitu adalah Asaf. Jadi mana kehidupan Asaf ini, dia juga memiliki atau menghadapi tantangan badai kehidupan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-77 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10, di situ bagaimana banyak sekali dituliskan mengenai keluhan-keluhan akan kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh Asaf ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat di dalam perjalanan hidup dari Asaf, dia tidak selamanya tinggal di dalam badai kehidupan. Tetapi ketika Asaf mengenal Tuhannya secara benar, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari Asaf ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya agar kita tetap memiliki pengharapan sekalipun kita ada di tengah kesulitan hidup ini. Dua hal tersebut, yang pertama adalah Asaf tidak lagi berfokus kepada penderitaan yang ia alami. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam badai kehidupan kita, seringkali yang kita lihat itu adalah masalah kita, dan kita lupa kita sebetulnya memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada permasalahan dalam hidup kita. Dan bahkan seringkali dapat saya katakan sampai melupakan Tuhan. Jadi ini yang berbahaya ketika kita ada dalam masalah, kita keluar dari jalan Tuhan, yang kita pikir kita dapat mencari pertolongan di luar sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita dapatkan apa Bapak Ibu Saudara? Masalah kita tidak semakin selesai, tetapi masalah kita semakin berlarut-larut. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-77 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-77 di ayat yang ke-20 bagian A. Mazmur 77 ayat 20 bagian A. Firman Tuhan katakan, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Amin. Bagaimana Asaf di dalam pasal ke-77 mulai ayat yang pertama ya sampai ayat yang keempat, bahkan dilanjutkan di ayat 7 sampai 9. Bagaimana kegelisahan hati dari Asaf. Dia mulai ragu akan
penyertaan Tuhan. Apakah benar Tuhan itu sanggup menolong hidupnya? Apakah benar pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya? Dan inilah yang seringkali menghantui dalam hidup kita. Padahal apa? Kita merupakan ahli waris dari kerajaan Allah. Kalau kita punya Tuhan yang kaya, tetapi hidup kita masih ada di dalam kesulitan, berarti yang salah bukan Tuhan kita. Yang salah adalah kita. Yang seharusnya kita tahu kita anak raja, raja di atas segala raja. Tetapi kita masih dalam tanda kutip kekurangan. Kita masih gelisah, kita masih takut, ragu kepada Tuhan kita. Nah, kita perlu menyadari Tuhan kita senantiasa menuntun hidup kita. Sekalipun kita ada dalam permasalahan hidup, Dia senantiasa menuntun setiap kita seperti kawanan domba. Di pagi hari ini poin yang pertama, bagaimana agar kita tetap memiliki pengharapan walaupun di tengah kesulitan hidup. Yang pertama yang sudah kita renungkan tadi, kita tidak lagi berfokus kepada masalah kita, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Jadi fokus kita kepada Tuhan itu akan sangat menentukan lama atau tidaknya kita ada dalam masalah hidup kita. Lalu poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Asaf? Yang kedua adalah Asaf ini merupakan orang yang setia menjadi penyembah Tuhan. Bagi manusia ketika kita menghadapi masalah, bahkan badai kehidupan itu menghampiri dalam hidup kita, jangankan mau nyembah Tuhan, lu mau ke gereja aja, bahkan ikut komsel aja enggak. Sampai apa? Bapak Ibu pendeta kita datang ke rumah mendoakan kita, melayani kita, tetapi tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena kita tidak membuka hati kita untuk memberikan kesempatan Tuhan untuk dapat masuk dalam hidup kita. Tapi berbeda ketika Asaf ada di dalam masalah kehidupannya, yang Asaf lakukan adalah tetap menyembah kepada Tuhan. Kita buka di dalam Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Amin. Ini yang Asaf lakukan Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami kegelisahan dalam hatinya, bahkan Asaf ini mulai ragu dalam hatinya kepada Tuhan. Tetapi yang Asaf lakukan adalah dia tetap melayani dan menyembah Tuhan. Dikatakan setiap hari. Jadi walaupun mungkin kita ibadah kepada Tuhan itu cuma hari Minggu ke gereja Bapak Ibu Saudara, tetapi penyembahan komunikasi kita kepada Tuhan itu harus setiap hari, setiap saat. Mengapa kita harus membangun komunikasi kepada Tuhan setiap saat? Karena kita tahu hari-hari yang kita lewati ini Tuhan katakan tidak selalu lurus, langit tidak selalu biru. Ada kerikil-kerikil yang tajam, ada belokan-belokan yang akan menggelincirkan kita. Tetapi satu janji Tuhan yang pasti adalah Dia tetap akan menyertai setiap hidup kita. Pagi hari ini apapun masalah yang engkau hadapi di hadapan Tuhan, baik pekerjaanmu, baik pergumulanmu, baik sakit penyakitmu, baik perekonomianmu, pagi hari ini ketika firman Tuhan kita renungkan bersama, percayalah kita mau terus berharap kepada Tuhan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Segala perkara yang kita hadapi itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini satu janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun perkara yang kita hadapi pagi hari ini, sayalah kita mau pembawanya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jawabannya tentu saja tidak ada. Mau tantangan seberat apapun, percaya bahwa penyertaan daripada Tuhan itu akan memberi harapan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Terus ajar setiap kami untuk kami dapat terus berharap di hadapan-Mu Bapa, sekalipun kami ada di dalam badai kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam setiap hidup kami.
Mari Tuhan, Kau akan terus menyertai, bahkan memberkati, menolong setiap hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami akan mendatangkan keberuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.